Alur perkara disabilitas berhadapan dengan hukum. Tahukah kamu kalau beberapa orang, terutama penyandang disabilitas, masih kebingungan ketika harus berhadapan dengan hukum? Salah satunya adalah tidak tahu alur atau proses hukum yang harus ditempuh. Di tahapan ini, proses yang akan dilalui diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penyitaan atau penggeledahan, bantuan hukum, pra-peradilan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian, upaya hukum, pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yuk kita coba memahami langkah demi langkahnya. Kepolisian. Di tahapan kepolisian ini, menerima laporan atau melihat kejadian pidana secara langsung, penyelidikan dan penyidikan, penerbitan surat perkembangan penanganan perkara atau SP2HP, kemudian melakukan gelar perkara untuk proses penanganan kasus, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan bukti. Apabila tidak terbukti, bisa menerbitkan surat penghentian penanganan perkara atau SP3. Kejaksaan. Lalu kemudian di sini, kejaksaan menerima hasil berkas penyidikan dari kepolisian. Apabila berkas dan bukti dinyatakan sudah cukup, maka jaksa akan menerbitkan P21 yang artinya bahwa berkas dan bukti sudah cukup dan perkara akan lanjut penanganannya untuk didaftarkan di pengadilan. Apabila berkas dan bukti dinyatakan belum cukup, maka jaksa akan menerbitkan surat P19 yang artinya kepolisian harus melengkapi berkas atau bukti yang diminta oleh jaksa. Yang kedua, apabila berkas dan bukti sudah cukup lengkap, maka jaksa akan membuat dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan negeri untuk masuk dalam proses persidangan. Pengadilan tingkat pertama. 1. Pada pengadilan tingkat pertama, tahapan persidangan adalah pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela. Apabila eksepsi diterima oleh majelis hakim, maka perkara dikembalikan kepada jaksa untuk menyempurnakan berkas perkara. Apabila eksepsi ditolak oleh majelis hakim, maka persidangan akan berlanjut pada pembuktian. 2. Di pembuktian akan menghadirkan saksi dan bukti dari pihak korban, kemudian sidang pembuktian merupakan saksi dan bukti yang meringankan terdakwa. Yang menghadirkan adalah penasihat hukum atau pengacara terdakwa. 3. Setelah itu sidang pemeriksaan terdakwa. 4. Sidang penuntutan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 5. Pledoi atau pembelaan terdakwa. Ini bisa disampaikan secara langsung oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. 6. Jawaban dari jaksa penuntut umum atas pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa disebut replik. 7. Sanggahan dari terdakwa atau pengacara terdakwa atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum disebut duplik. 8. Kemudian sidang putusan hakim terkait perkara tersebut. Putusan pengadilan diantaranya putusan pidana, bisa penjara, denda, restitusi, hukuman mati. Kemudian putusan bebas apabila apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh jaksa selama persidangan. Kemudian putusan lepas apabila yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan tindakan pidana. Kemudian putusan tindakan atau rehabilitasi. 9. Terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan terkait dengan sah atau tidaknya pemeriksaan, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam bentuk permohonan ke pengadilan negeri setempat.
Yang bisa dituntut adalah pembatalan disertai ganti rugi dan rehabilitasi. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga tentang penghentian penyidikan. Pengadilan banding. Dalam pengadilan banding akan ada pengajuan banding. Jaksa penuntut umum dan atau pengacara terdakwa mengajukan memori banding dan atau kontra memori banding. Kemudian pemeriksaan oleh hakim pengadilan tinggi, kemudian putusan banding. Kasasi. Pengajuan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Kemudian pemeriksaan perkara oleh hakim di Mahkamah Agung, kemudian putusan. Upaya hukum peninjauan kembali, pengajuan memori peninjauan kembali dan atau kontra memori dengan menyertakan bukti baru atau novum, kemudian pemeriksaan perkara melalui sidang pembuktian, lalu putusan. Semua proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas wajib menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.